Kampringers. Saya Joni Kampring. 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 Joni Kampring. Badut yang tidak bisa melucu. If you are ready to live in this cruel world, then you will see that the humans are more cruel than beasts. Kampringers, saya sekarang sedang berada di Ciganitri, Kabupaten Bandung. Datang ke sini, ini sekarang posisinya ada di rumah kreatif Wajiwa. Nah, apa itu? Tempat apakah itu? Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Alfianto yang biasa dipanggil Uda Anto. Nah, beliau adalah foundernya juga di sini dan juga sekaligus yang punya tempat ini. Kita bicara saja langsung dengan beliau. Sehat dah? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi project apa deh, sibuk? Sekarang ya lagi sibuk proses kuliah lagi sih saya, kuliah S3. Ya. Sama mengajar di kampus juga. Nah, jadi Uda Anto ini adalah seorang koreografer dan juga seorang penari, juga seorang staf pengajar di sebuah kampus seni. Nah, kalau Wajiwa itu sendiri apa sih artinya? Wajiwa itu diambil dari bahasa Sunda sebenarnya sih, itu dua satu dua. Tapi 212 di sini tidak berkaitan dengan alumni 212 sih, Oh gitu. iya, tidak ada urusan dengan politik itu ya? Iya, nggak ada urusan dengan politik sini. Sebetulnya jadi apa angka 212 itu berkaitan dengan apa udah? Jadi 212 itu adalah nama jalan perguruan tinggi seni ISBI sih sebenarnya gitu. Iya. Jalan Buah Batu nomor 212. Juga tidak ada kaitan dengan Wiro Sableng ya? Oh, nggak ada kaitan dengan Wiro Sableng juga. Jadi jelas ya, tidak ada kaitan dengan Politik. alumni politik 212 dan juga tidak ada kaitan dengan Wiro Sableng karena Uda Anto belum pernah berguru sama Sinto Gendeng. Ya kalau di Wajiwa ini sendiri kegiatannya biasanya apa? Apa saja yang menjadi fokus di Wajiwa ini? Iya, kita itu makanya tidak mengasih namanya dengan nama sanggar Wajiwa. Kita mengasihnya dengan rumah kreatif Wajiwa gitu. Karena kalau sanggar itu kan identik dengan berlatih tari-tari bentuk yang sudah jadi gitu. Tapi bukannya kita berarti menghindari tari-tari bentuk, nggak. Setiap anak itu tetap belajar tari-tari bentuk itu sebagai akar atau fondasi bagi dia untuk menuju ke kreativitas gitu. Nah, terus kemudian pun kita mempunyai program-program sih sebenarnya. Program-program itu salah satunya kita sebut dengan namanya literasi tubuh. Apa itu literasi tubuh? Literasi tubuh itu adalah sebuah metode kita di Wajiwa sebenarnya sih, itu mencoba untuk menggali potensi-potensi tubuh dari si anak tersebut, mulai dari potensi motoriknya gitu, terus sama potensi rasa dan potensi khayalnya gitu. Jadi ini semacam mereka membaca potensi diri ya? Iya. Literasi itu berarti karena mereka melakukan pembacaan itu. Iya, gitu ya? iya gitu. Nah, sejauh ini kira-kira perkembangan yang sudah terjadi menurut udah berapa banyak sih dari yang awal sampai yang sekarang tuh muridnya banyak atau? Iya, kalau untuk murid sih lumayan banyak sebenarnya sih, kita itu sekarang itu berjumlah 80 orang. 80. Ya, namanya ekstrakurikuler ya pasti ada yang keluar, ada yang masuk juga, tapi masih ada yang bertahan gitu. Itunya apa yang bertahan lama ini perkembangannya menurut Uda seperti apa? Iya, kalau anak-anak yang tetap bertahan itu biasanya anak-anak yang benar-benar mendapatkan support dari orang tuanya sebenarnya sih gitu. Tapi kalau pada intinya setiap anak itu pasti punya keinginan, tapi kalau misalnya keluarga atau orang tuanya tidak begitu mensupport tentang aktivitas dia, ya ujung-ujungnya pun mereka pun juga malas-malasan juga seperti itu. Nah, terus perkembangannya ya kita itu mencoba untuk mengasih semacam provokasi sih gitu, mengasih semacam provokasi bagaimana si anak tersebut bisa menjadi anak yang cerdas rasa, anak yang cerdas fisik,
terus anak yang mempunyai kecerdasan daya khayal gitu. Karena kecerdasan daya khayal itu sangat penting banget karena itulah akar dari kreativitas sebenarnya. Memberikan trigger ya, pemicu Iya, buat mereka ya pemicu. sebetulnya ya. Nah, ini dah apa namanya? Kalau dilihat dari kerja yang dilakukan oleh Wajiwa selama ini, apa sih sebetulnya yang diinginkan Wajiwa terhadap peserta didik yang ikut di sini? Iya, keinginan kita bukannya bukannya menjadikan anak-anak ini menjadi penari yang hebat, penari yang baik dan segala macamnya gitu. Akan tetapi tujuan utama kita adalah bagaimana untuk membentuk mental karakter si anak tersebut biar menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang mempunyai percaya diri, terus mempunyai anak yang tubuhnya cerdas, rasa dan pikirannya cerdas, sehingga di dalam perkembangan hidupnya nanti itu dia akan menjadi generasi-generasi yang cerdas lahir dan batin. Jadi lebih ke konteksnya ke ruang sosial, Ke ruang sosial. mereka ya, bagaimana mereka berinteraksi dengan ruang sosialnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini berhubungan dengan kerja Uda sebagai seorang koreografer dan penari. Ranahnya kan kontemporer ya, ya. Ya. Ini agak menarik gitu, agak unik gitu karena kalau di kalangan masyarakat kan yang lebih dikenal itu biasanya kreasi baru, tari tradisi atau modern dance gitu. Nah, apa sih sebetulnya ini genre apa sih sebetulnya ini kontemporer ini kalau di kesenian? Iya, kontemporer itu kan kalau dari segi pengertian kan ya itu kekinian sebenarnya gitu. Jadi kontemporer itu bukanlah bentuk, tapi kontemporer itu ada berupa konsep gitu loh. Iya. Biar itu konsep kekinian ataupun bentuk gerak kekinian dan apa yang menjadi kegelisahan kita pada saat sekarang juga itu akan dikeluarkan di dalam ekspresi berkarya tersebut sebenarnya. Tapi bukannya berarti kekinian itu kita harus meninggalkan akar kita di tradisi, enggak gitu. Justru proses kreatif koreografer terkenal di Indonesia pada saat ini itu malahan kreativitas tari kontemporer mereka itu mereka kembali melirik tradisi kembali gitu Sebagai base-nya ya. sebagai base-nya di situ. Nah, ini yang sering mungkin kesalahan tafsir ya. Kontemporer ini berarti butuh teknik dulu ya. Iya. Enggak tiba-tiba untuk langsung bikin kontemporer enggak ya? Iya, sangat banyak para penari ataupun koreografer muda lah gitu ya menganggap bahwa ranah tari kontemporer ini adalah sebuah tempat pelarian untuk berkreativitas gitu. Sebenarnya tari kontemporer ini idealnya gitu. Koreografer tari kontemporer ini idealnya itu adalah berasal dari penari tradisi yang baik dulu gitu loh. Biar tubuhnya itu mempunyai sejarah yang kuat tentang akarnya sendiri gitu. Juga dia punya referensi ya, Punya referensi gitu. Nah, ini dah apa yang kemudian membedakan ciri paling membuat beda ini orang modern dance kan juga kekinian, artinya Iya. modern kan terbarukan ya. Iya. Apa bedanya kalau begitu modern dance dengan kontemporer? Ya, sebenarnya kedua-duanya itu pun berupa konsep sebenarnya sih gitu loh. Ya. Bukannya ya sebenarnya sebelum munculnya tari kontemporer ini pun diawali dari modern dulu sebenarnya gitu. Tapi kebanyakan pada para generasi muda sekarang itu banyak yang salah arti gitu loh. Kalau yang disebut dengan modern dance itu adalah tari-tari latar dan segala macamnya Ya, gitu. itu. Sementara modern dance ini sebenarnya dia mempunyai teknik yang bagus sebenarnya gitu. Berarti ini kesalahan Iya, tafsir ya? salah tafsir sebenarnya gitu. Bukannya menari asal-asalan dan segala macamnya gitu. Karena ini berkaitan dengan ini sekarang lagi musim nih TikTok misalnya. Iya. Dan hampir semua konten TikTok yang pernah saya tonton itu isinya orang menari gitu. Iya. Terutama perempuan biasanya kontennya adalah orang-orang menari. Nah, menurut Uda ini pandangan Uda terhadap konten-konten yang ada di TikTok yang rata-rata ini kan berkaitan dengan ranah keilmuan Uda gitu. Seperti apa kira-kira? Iya, itu kalau menurut saya sih sangat bagus banget sebenarnya gitu. Kan TikTok itu pun merupakan sebuah wadah untuk mengekspresikan Iya. apa yang dirasakan oleh si para pen-TikTok itu kan sebenarnya gitu loh gitu. Ya, pada saat itu dia menari ya, pada saat itu pula lah ekspresi dia terungkapkan melalui media TikTok itu sebenarnya gitu. Terus ditambah dengan hangat-hangatnya media virtual yang saat sekarang kan gitu. Di saat orang sudah tidak bisa lagi mengekspresikan
kegelisahannya itu keluar rumah, akhirnya melalui media virtual ini. Tapi mungkin yang harus digarisbawahi ini ya, karena pada saat musim tarian itu ada beberapa jenis tari yang semuanya sama gitu. Misalnya lagi musim dulu SpongeBob itu yang hampir semua orang bikin tariannya begitu. Terus ada beberapa lagi yang begini-begini itu. Nah, itu kalau itu masih dianggap wajar atau gimana sih, Dah? Ya sebenarnya wajar sebenarnya gitu ya, karena kan itu kan mereka mencoba untuk masuk ke wilayah industri sebenarnya gitu. Bagi para pembuat pembuat TikTok ini sebenarnya gitu. Sudah pasti kejaran pertamanya itu adalah persoalan industri atau ekonomi sebenarnya gitu. Tapi sih kalau di satu sisi ya itu wajar-wajar aja sebenarnya sih gitu, seni untuk pasar gitu ya. Tapi kalau bisa jangan sampai pasar itu memperkosa seninya kita gitu loh. Jadi dominan gitu, mendominasi ya. Terus sekarang itu tergantung gitu, apakah kehadiran seni itu sebagai objek atau kehadiran seni itu sebagai subjek gitu lagi. Oke, kita closing statement kira-kira untuk kawan-kawan yang mau mencoba nari, apa yang harus mereka kerjakan? Ya, yang pasti aja kalau mau belajar menari itu ya yang pertama adalah kepekaan musik sebenarnya gitu, terus kemauan, karena bakat itu adalah nomor 2, yang nomor 1 itu adalah kemauan untuk bisa dan untuk mau sebenarnya gitu. Ya, oke. Terima kasih dah atas obrolan singkat ini, tapi saya kira walaupun singkat ini cukup juga untuk jadi pengantar harusnya bagi kawan-kawan yang nanti mau lebih lanjut. Kalau memang masih mau berlanjut dan Anda ada di seputaran Bandung, mau main ke Ciganitri, silakan datang ke Rumah Kreatif Wajiwa, Jalan Ciganitri, Jalan Tirtawangi 2, nomor 25. Silakan main ke sini ngobrol-ngobrol sama Udahanto. Kalau Anda memang berniat juga untuk jadi penari, mungkin bisa ya cobalah di sini untuk bergabung ya. Jadi kita akan bertemu lagi nanti Kapringers di konten-konten berikutnya. Saya akan mencoba untuk menggali lebih dalam obrolan-obrolan saya dengan orang-orang yang punya kreativitas. Saya Joni Kampring, badut yang tidak bisa melucu, pamit. Dadah. If you are ready to live in this cruel world, then you will see that the humans are more cruel than the beasts.